support Melabuh Suara Podcast. Nikmatnya kopi Aceh. Luar biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Arif Fahmi. Malam ini kita mencoba bincang-bincang manja dengan salah satu seniman apa namanya ya? Serba bisa, multi talenta. Beliau juga salah satu tokoh dulu masa orang masih hiburannya dengan dunia panggung sandiwara. Nah, meski demikian beliau masih aktif sampai sekarang nih. Ya. Wajahnya pun nggak pernah tua-tua, paling tua dikit ya. Ini dia, Bapak Lembin. Kita akan berbincang-bincang terus sama beliau kenapa nama beliau Lembin, di KTP lain dengan nama aslinya juga lain. Selamat malam. Selamat Bang malam. Lim atau Bang Nas nih? Kalau nama dikasih orang tua Teku Nasrudin. Teguh Nasrudin. Jadi karena dalam dunia musik ini ada dunia entertain, ya dikasih nama Lembin. Lembin. Bukankah itu bin itu dalam bahasa Aceh itu Monyet. Bukan. Awalnya nama itu diberi oleh rekan saya Begon, dan Begon itu pun bukan nama dia asli. Ya. Begon itu nama aslinya Bahar Bahari. Oke. Jadi di tahun 2000 tahun 2000 pas 2000 ya. Jadi kami bermain komedi dalam judul Abi lagi. Ya. Itu kisaran tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2000, beredarnya 2010. 2000. Tahun 2000-an ya. Pas 2000 ya. Itu muncul otodidak atau memang diberikan oleh saudara waktu itu? Kebetulan saya sebelum ke dunia layar kaca atau PCD saat itu ya, selama di panggung sandiwara Pak Arif. Panggung sandiwara ya. Benar. Sandiwara, di sandiwara itu ada nyanyian, ada komedi, ada tarian, ada teater atau cerita. Jadi selama di situ saya lebih kurang 10 tahun dengan rekan saya Begon. Nah, ini kan udah lama nih apa namanya panggung sandiwaranya ya. Saya ingat dulu sekitar 98 kayaknya masih ada panggung sandiwara ya. Masih ya. Waktu itu umur saya masih seumur jagung lah waktu itu. Iya. Saya ingat kali bahwa panggung sandiwara itu sangat diminati oleh masyarakat kita, namun hari ini kandas. Sebenarnya dalam panggung sandiwara itu lebih banyak edukasi juga daripada hiburannya. Betul. Memang hampir imbang, edukasinya ada, hiburannya ada. Betul. Nah, ketika muncul punya lawak-lawak baru atau komedi-komedi baru, mungkin lebih banyak menghina kalau saya lihat. Iya, betul. Nah, mungkin itu penyebabnya apa ya? Artinya menghina gini, kadang-kadang seringkali mengorbankan kawannya untuk sebagai bahan lucunya. Sebenarnya itu memang sebuah trik atau memang dianjurkan harus seperti itu sebenarnya? Tidak juga Pak Arif. Dulu kan kami di sandiwara di tahun 1990. Saya bergelimpung di sandiwara itu 1990. Kebetulan saya tamat SMA saat itu 1989. Jadi saya merantau ke Losmawe. Ini awalnya saya berkarir di dunia entertain. Tahun 90 saya ikut festival di Radio Adimaja Losmawe. Kebetulan dapat juara 2 harapan. Juara 2 harapan itu juara 5. Jadi untuk juara 5 pun susah kita dapatkan saat itu. Kenal dengan Begom, diajaklah saya ke sandiwara. Saya lihat di sandiwara itu cerita-cerita rakyat yang dimainkan. Saat itu sutradaranya almarhum Cut Marhoy. Kalau nama panggung Cut Marhoy, nama hari-hari dia Mantan Gesi. Ahmad Harun nama beliau asli. Tadi ada rekan-rekan lain sepertinya Abdullah Banson, Lala Pamplo,
juga ada banyak rekan-rekan lain yang sudah meninggal dunia, termasuk mertua saya, Pak Umar Abdi dan Idawati. Nah, orang kan berbicara dengan dunia entertain itu kan suka dianggap bahwa dunia entertain itu adalah salah satu jalur menuju kekayaan. Maka orang bilang, aku pingin jadi artis lah. Ya. Sebenarnya kehidupan yang sebenarnya yang Bang Lim alami itu di dalam dunia entertain seperti apa sebenarnya? Benar ketika main di dunia entertain itu langsung kaya? Atau seperti apa? Hanya sekedar hobi itu? Tidak juga, itu kan nasib. Yang saya lihat, pengalaman saya pribadi, awalnya saya tertarik di dunia ini. Jadi gini Pak Arif, kan nasib beruntung tidak beruntung. Ada juga kawan saya yang sudah bermain puluhan album juga tidak booming atau tidak populer. Jadi setelah kita punya nama, saya lihat baru uangnya mengikuti. Saya lihat di Aceh banyak ikut-ikutan. Jadi sayangnya yang saya lihat karena tidak ada bimbingan, kalau kita harap dari pemerintah tidak ada sama sekali. Ada kawan saya ngomong, bagaimana nih Pak Lim nih? Aku udah capek berkesenian pulang-pulang, pemerintah tidak perhatikan. Bukan soal itu. Pemerintah nggak sempat atur dunia seni ya? Sempat, saya lihat sempat. Tapi saatnya diatur saat keperluan mereka. Sepertinya di acara-acara besar, sepertinya di acara PKA, itu mereka cari seniman. Kalau tidak ada momen-momen itu, seniman tidur di debu atau di alas koran. Begitu Pak Ari. Ya. Mungkin dianggap dunia seni dengan pemerintahan mungkin memang nggak dibutuhkan, atau dalam pola pemikiran oleh kawan-kawan seniman tuh butuh tidak dia bahwa untuk membangun pemerintahan, untuk menjalankan bisnis masyarakat itu memang harus ada seninya. Atau memang seni itu nggak dibutuhkan dalam pemerintahan? Menurut Pak Lim siapa tuh? Sangat dibutuhkan, karena lewat seni ini kita bisa berkampanye. Lewat seni ini kita bisa seperti mendakwah. Jadi lewat lantunan syair yang Islami. Kalau kita lihat sekarang kan lebih ke modern seni-seni Aceh yang ditampilkan. Saya harapkan pada generasi muda akan datang, apa yang dikemas harus bisa menjadi satu pedoman atau pendidikan kepada anak-anak. Jangan merusakkan seni budaya Aceh. Ya. Saya ingat dulu lagu Baygon CS ya, yakni yang vokalnya Bang Lim juga. Itu Boh Manok ya. Boh Manok ya. Sebenarnya dari sekian banyaknya lagu yang saya dengar cuma Boh Manok. Iya betul. Itu cerita Boh Manok itu seperti apa sebenarnya, Lim? Itu kan bahasa-bahasa orang tua lama tuh yang kami ramu kembali, jadilah sebuah lirik atau sebuah judul lagu Boh Manok. Contoh saya bilang, tam buku cereret dendeng lima, patah putu patah pundeng cari dendeng angka 1. Lop manok diliket dengan sama. Itu sudah ada kata-kata itu. Saat saya kecil saya pernah main itu, permainan anak-anak itu. Cuma kita ramukan jadi sebuah lagu. Seperti Rapli, kawan kita juga tuh. Hasan Hussein sudah lama dinyanyikan oleh orang kampung. Cuma karena diramu yang bagus jadilah sebuah lirik lagu atau syair yang bagus. Ya, sampai saat ini berapa banyak sih lagu yang sudah dikeluarkan oleh karya Lim sendiri? Kalau awalnya kan kami kan satu grup dengan Baygon. Jadi pasca tsunami kami pecah atau pisah ranjang kan. Dan namun kerjasama tetap dalam bentuk tayangan atau buat lagu sudah pisah-pisah. Sebelum tsunami kami pernah muncul 5 album. Album komedi, album nyanyi, album lagu. Lebih kurang rekan saya membuat lagu sampai sekarang sampai 100 lagu lebih. Pribadi saya 30 lagu. Jadi setelah saya pisah, saya coba juga membuat lagu-lagu sendiri dan pernah beredar dengan vokal Balija dan vokal Marlina, juga vokal Wahyudi Abar. Itu Pak. Nah, Lim kan selain lagu juga ada komedian. Ada ada ikut sebagai bintang tamu di beberapa konten kreator orang. Ya. Sebenarnya sistem pembayarannya seperti apa tuh? Saya Banyak bayar tuh.
Tidak mengingat dengan pembayaran, saya sayang melihat kawan-kawan, cuman kawan-kawan kita keras kepala. Keras kepala, merasa diri pandai juga. Ya. Akhirnya di lapangan, tolak belakang, amburador, akhirnya nggak jadi. Banyak demikian. Jadi soal pembayaran saya tidak menuntut pembayaran, yang penting jalan dulu, cukup subscribe, cukup dengan jam tayang dulu. Soal dia punya biaya atau punya dari pihak YouTube ada biaya, ada dana, ya terserah sama yang punya produksi lah. Saya ingin membantu aja. Artinya lebih membantu rekan-rekan seniman untuk aktif gitu ya. Ya, karena mengingat saya merasa saya sendiri dulu saya tidak demikian. Karena seniman, jadi seorang seniman tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa oleh seseorang. Seniman itu ada di roh dia, di badan dia. Bukan kita mengada-ngada, aku seniman, tidak bisa. Dan siapa, maksudnya gini, bukan kita mengadakan seniman. Setelah kita punya karya, punya produk-produk kita yang memang suka ditonton orang, mungkin orang lah atau publik yang beri nama kita seniman. Ya, ini selama pandemi ini lebih banyak bermain dalam dunia seni atau beralih profesi gitu. Karena sempat saya lihat juga sempat jual mie goreng dia. Iya. Selama pandemi ya. Gimana ceritanya? Mengingat pandemi, bukan kita aja ya, seluruh dunia kita lihat. Termasuk artis nasional saya lihat bangkrut. Bangkrut kenapa? Pencarian kita hanya di pentas atau di pesta hajatan atau orang mengundang kita. Sementara dengan COVID ini kan semua kegiatan atau lockdown, itu. Semua hiburan ditiadakan karena jangan rapat, jangan berkerumun. Dengan inilah rame-rame ya. Rame-rame. Akhirnya para seniman se-Indonesia saya lihat malah sedunia ada yang bangkrut. Apalagi di Aceh. Di Aceh kita media TV kita tidak punya, hanya kita berkarya lewat konten atau YouTube. Jadi itu yang saya lihat sayang sekali. Pribadi saya sendiri, hampir semua sound system saya jual untuk biaya hidup. Tapi masih tinggal. Karena sebelumnya COVID kita pernah beli dengan hasil saya berkesenian di pentas ke pentas. Saya beli sampai 3 set dan sekarang tinggal 1 set. Banyak bahasa sekarang di luar. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ya nggak apa-apa lah. Ya karena udah jual ya. Udah jual, ya kan? Sebenarnya itu gimmick ya, gimmick atau memang banyak alat Lim? Alhamdulillah saat kampanye kita tambah terus. Oh, gitu. Jadi saat kampanye kan di order kita. Artinya alat sound system sekarang Dari 3 masih ada gitu ya? Dari 3 set tinggal 1. Berarti masih ada. Yang saya sesali dengan kawan-kawan di lapangan, gimana saya bilang ya? Kalau ketemu dengan orang lain, dia nggak punya apa-apa lagi, dia berjual. Mungkin gara-gara Lim buat berita juga mungkin. Sama juga, betul. Karena kan Lim pernah mengumumkan bahwa gara-gara pandemi ini alat kesenian semua dijual. Mungkin pemahaman orang, oh Lim hanya sapunali. Betul. Mungkin gitu ya. Bukan semuanya. Berarti sebagiannya. Lim menjual alat musik. Namanya alat musik, satu jenis juga alat musik. Tadi pemahaman orang mungkin menjual alat musik 1 gerobak atau 1 tronton saya jual semua. Tidak, masih punya alhamdulillah. Tapi memang sempat ambruk ya. Ambruk. Sempat ambruk sampai sekarang. Ini sekarang udah lumayan. Saya lihat di hajatan sudah mulai lagi keramaian atau membuat hiburan di pesta kawin dan alhamdulillah sudah jalan lagi. Berhubung karena kita Barat Selatan cukup banyak sound system, ya siapa rezeki lah. Ketika masa pandemi itu tidak bisa beraktivitas lagi dengan dunia seni, apa aja kerja waktu itu? Karena saya udah mulai beralih profesi kemarin tuh. Begitu pandemi, kebetulan saya dasarnya dagang. Atau warung. Saya ajak dengan keluarga, Mang kita jualan aja. Saya jualan nasi geprek, saya pernah jualan nasi goreng, jualan mie, numpang di kaki 5 orang, begitulah pedihnya kan. Tidak problem, tidak ada masalah. Allah Maha Besar,
Dan saat ini kita sudah kembali pulih dengan COVID ini. Bisa lagi kita beraktivitas dalam kesenian. Alhamdulillah. Ya, itu adalah salah satu cerita bagaimana perjuangan Lem hidup dalam dunia seni. Kita juga ingin tahu nih, sebelum Lem muncul dalam dunia seni di tahun 90-an main di panggung itu sebenarnya sebelumnya pekerjaannya apa sih? Saya kalau kerja dari kelas 5 min saya sudah mencari uang sendiri. Artinya gini, di kampung-kampung kan ada buah pinang. Buah pinang ya. Buah pinang. Saya cari, saya beli dengan harga per biji sekian. Saya jual ke pasar dapat keuntungan. Sampai tamat SMA saya kerja sendiri. Orang tua masih punya dan saat ini sudah meninggal. Bapak meninggal lebih kurang 30 tahun. Nyak meninggal lebih kurang 3 bulan yang lalu. Dari SD, Min, MSen, SMA. Setelah SMA tamat, saya merantau. Merantau dalam artinya saya mau cari kerja. Merantau ke Lok Semawe. Itu kota dolar saya itu. Tahun 90 kota dolar Lok Semawe, luar biasa. Saya lamar ke sana, lamar ke sini. Akhirnya saya ketemu dengan rekan musisi, diajaklah saya bergabung di sebuah band di Cunda. Di Cunda itu adalah di kota Lok Semawe. Itulah rekan saya, Begon. Oh begitu. Nah, bisa merokok? Boleh. Saya kebetulan nanti cari sponsornya nih. Ya, ini di Melabu. Jangan kaku kali Bang Lem. Kita ini kan cerita berbagi cerita sebenarnya. Iya, Biar betul. nanti kawan-kawan yang ingin menjadi seorang seniman itu jangan kaku dengan tidak ada uang. Ya. Yang penting kita berbuat dulu nih. Apalagi zaman sekarang lebih banyak anak muda sekarang dia menggunakan HP mewah. Kalian boleh merekam apa aja, kalian boleh membuat gimmick apa aja. Apalagi sekarang ada Facebook, Twitter, YouTube, TikTok yang lagi viral. Semua platform media sosial itu kalian buat. Mau kegiatan pribadi, mau kegiatan orang. Ambil ini dia satu seperti Ya. salah satu iklan rokok tuh orang bilang gini, kehidupan lu adalah konten gua. Iya. Gunakan aja, artinya yang penting berbuat lu, jangan kaku. Tapi Pak Ariban, ada berita unik. Apakah unik? Apakah nanti Pak Ariban yang kasih tahu sendiri. Dulu saya saat diajak oleh orang atau satu grup keyboard atau satu grup band, saya tidak pernah membayangkan dan menanyakan berapa honor saya. Ya. Itu entah memang itu jiwa saya, entah itu memang apa sikap atau gimana namanya nggak tahu saya tuh. Tapi anak-anak sekarang begitu kita ajak untuk nyanyi untuk apalah, berapa honor saya bang? Ini yang saya nggak ada pikir. Tapi kalau dulu nggak pernah saya tanya. Padahal dengan kita tidak menanyakan berapa honor, dengan kerja kita lebih lebih ikhlas atau apa yang bilang bahasanya, pihak perusahaan atau pihak pemilik sound atau band gaji kita misalnya 200, tapi tanpa ketahuan kawan-kawan saya ada yang dikasih di bawah meja lagi Pak Arif. Dengan berarti kepuasan dia ya. Iya, tapi anak-anak sekarang tanya, Padum bang honor lo mana banyak. Begitulah perbedaannya anak-anak sekarang yang mau jadi seniman dengan orang-orang yang dulu. Nah ini perlu perlu dipahami bahwa orang akan menghargai kita ketika kita memiliki ilmu lebih daripada orang. Tuh. Namun ketika kita belum memiliki pengalaman, belum memiliki karya apapun, jangan pernah sekali kalian meminta harga. Belajar atau ikuti aja dulu. Suatu saat orang akan melihat sejauh mana kepedulian kita terhadap pekerjaan kita tersebut. Betul. Begitu Pak Lima? Betul. Dulu kami gaji nggak banyak. 7.500. Itu sekali main atau Sekali main. Berarti malamnya kan mainnya jam 8 sampai jam 12 malam. Itu 7.000. 7.500.
Satu paket, satu hari. Satu hari. Dari jam 8 kami jalan, main jam 10, selesai jam 5, pulang. Kalau misalnya sambung malam lagi, berarti kalau 7.500 bagi 2, tambah lagi, berarti 3,5, jadi 11.000 sekian lah honor kami di saat itu. Tapi cukup. Sekarang 200.000 satu hari nggak cukup perbandingan uangnya. Ini yang saya ya mungkin kawan-kawan juga ingin tahu nih deh. Menjadi seorang seniman, menjadi seorang lawak itu mungkin ada cacarannya dan apa yang harus mereka persiapkan? Yang saya lihat, karena kita kan tanpa audisi, seniman Aceh dari Raja Dangdut Aceh yang saya katakan sekarang, kalau Raja Dangdut lebih awal Ibnu Arhas, Doles Marsal, Rohani Jempa, terus menyusul Abakara Air, terus lagi Syahlotan. Beliau atau orang-orang itu saya anggap senior saya. Apa tadi Pak Ari bilang? Lupa saya. Ada cara nggak untuk menjadi seorang penyanyi, untuk menjadi seorang lawak? Oh ini harus dipersiapkan itu untuk menjadi. Syaratnya di pribadinya masing-masing saya lihat. Misalnya gini, kita kan seorang apa namanya? Tidak butuh syarat yang diminta oleh perusahaan. Kita melihat seseorang, skillnya dia, ini anak ini pengalaman saya ya. Anak ini bagus suaranya. Saya cari di mana rumahnya, anak siapa itu. Saya jumpai keluarganya. Jadi karena dia bagus dengan penampilannya, suaranya bagus sesuai kemauan kita. Kalau mau ke dunia rekod, kalau ke dunia film kan acting. Juga dalam rekod, dalam lagu juga perlu acting saat dia buat PCD. Saya rasa tidak perlu syarat. Dia nampak Pak Arif. Nampak begini, karena kita tidak ada audisi, kami kan di lapangan terus nih, tiap hari di lapangan. Saatnya ada permintaan, saatnya ada ngobrol-ngobrol, nampak sendiri dia. Tidak mesti apa namanya. Tapi kalau sudah kita pakai, kita sudah buat naskah, itu harus ada syarat, dia harus bisa acting. Kalau tidak acting dia tidak bisa main, begitu Pak Arif. Ya, mungkin segitulah cerita singkat kita bincang-bincang malam dengan salah satu seniman senior di Aceh. Kita akan bersambung lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lin. Siap.